Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Ogi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi-informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2021. Dan ini berkaitan dengan hasil seleksi kompetensi tahap 2 teman-teman. Oleh karena itu silakan simak video yang selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Terkait dengan informasi yang akan kami bagikan di sini berkaitan dengan hasil seleksi kompetensi tahap 2 yang bisa kita lihat di akun SSCSN BKN, dan tentunya teman-teman silakan login ke akunnya masing-masing untuk melihat adanya perubahan tampilan hasil P3K tahap 2 teman-teman. Perubahan ini bukan hasilnya ya, karena untuk hasilnya tentunya kita masih menunggu pengumuman Paskasangga. Namun di sini ada perubahan tampilan seperti ini teman-teman, yaitu pengumuman sebelumnya setelah diumumkan secara serentak pada tanggal 21 Desember yang lalu, itu keterangannya masih hasil prasangga yang menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru tahun 2021. Dan di situ ada masih keterangan bahwasanya perubahan hasil kelulusan itu dikarenakan sangga dapat terjadi kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Namun untuk hari ini mulai dari kemarin sebenarnya teman-teman itu ada perubahan tampilan kelulusan di akun SSCSN-BKN. Dan untuk tampilannya sekarang seperti ini teman-teman, yaitu untuk keterangan prasangga itu sudah tidak ada lagi, dan di sini langsung dinyatakan selamat Anda lulus P3K Guru tahun 2021, dan tahapan selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K dan harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Nah, apakah ini sudah hasil akhir dari seleksi kompetensi tahap 2? Tentunya kita masih menunggu hasil atau pengumuman Paskasangga yang dijadwalkan 31 Desember 2021. Karena untuk saat ini tentunya masih dalam jadwal untuk verifikasi atau menjawab sanggah dari sanggahan yang peserta lakukan di tanggal 22 sampai dengan 24 Desember 2021. Karena jawaban sanggah itu diproses sekitar 7 hari teman-teman, yaitu dari mulai tanggal 24 sampai dengan 30 Desember. Jadi kita masih menunggu ya teman-teman dengan adanya perubahan ini. Namun ini bisa menjadi acuan bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos tampilan seperti ini. Boleh saja mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pemberkasan tentunya. Nah, ini silakan teman-teman nanti download saja juknis pengisian daftar riwayat hidup CSN di tahun 2021. Nanti kami akan cantumkan link downloadnya di deskripsi video. Silakan dibaca saja teman-teman untuk mempelajari tata cara pengisian daftar riwayat hidup untuk CSN di tahun 2021, karena cukup banyak sekali yang harus teman-teman isi di akun SSCSN BKN nanti terkait dengan pengisian daftar riwayat hidup ini yang berkaitan dengan untuk nanti penetapan NIP P3K Guru di tahun 2021. Dan bagi rekan-rekan sekalian yang sudah mengajukan masa sangga tentunya itu dan masih menunggu hasil sanggahnya pastinya. Dan kami ambil contoh ini untuk di tahap 1 yang lalu teman-teman. Ini adalah contoh pengumuman tahap 1 yang dinyatakan ditolak sanggahnya teman-teman. Nah, ini contohnya, nanti akan ada keterangan atau tampilan di akun SSCSN masing-masing pelamar yang sudah melakukan sanggah. Nanti akan ada keterangan mengapa ditolak, dan tentunya kalau seandainya diterima tentunya juga akan ada keterangan bahwasanya sanggahan diterima. Bisa saja nanti hasilnya yang tidak lolos menjadi lolos di tahap 2, dan tentunya tahapan selanjutnya adalah pemberkasan atau pengisian daftar riwayat hidup seperti itu. Dan bagi rekan-rekan tidak lolos tentunya nanti juga akan ada keterangan Anda dapat masih mengikuti seleksi tahap 3, karena tentunya untuk selesai seleksi kompetensi tahap 2 ini tahapan selanjutnya yaitu P3K tahap 3 seperti itu teman-teman. Dan di sini sebagai informasi tambahan bagi rekan-rekan yang saat ini masih dalam tahapan pengisian daftar riwayat hidup ataupun dalam pemberkasan P3K tahap 1, dan ini juga bisa menjadi pelajaran bagi rekan-rekan atau bisa menjadi acuan bagi rekan-rekan yang dinyatakan lolos di tahap 2 nantinya. Saran kami silakan cek setiap web instansi masing-masing peserta yang sudah dinyatakan lulus di tahap 1 maupun di tahap 2 teman-teman untuk dipelajari untuk saat ini.
Karena setiap daerah tentunya itu berbeda-beda cara dalam pemberkasan P3K di tahap maksud kami di tahap 1 yang sudah dilaksanakan sekarang. Kita ambil contoh di sini yaitu di Kabupaten Bandung, teman-teman. Itu pengumuman terkait dengan pemberkasan kami lihat di sini cukup lengkap, teman-teman. Yaitu sangat detail terkait dengan pengumuman disampaikan untuk pemberkasan ini, mulai dari jenis dokumen, persyaratan dan penamaan dokumen hasil scan untuk pemberkasan P3K guru hasil seleksi kompetensi tahap 1 itu sangat dirincikan sekali, teman-teman. Mulai dari jenis dokumen, nama filenya, kemudian jenis filenya dan batas maksimal ukuran file. Jadi tentunya setiap daerah dan untuk pemberkasan ini itu BKD yang mengurusnya, teman-teman. Jadi silakan dipantau terus info-info terbaru di BKD maupun BKPSDM setempat bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus. Nah, ini contohnya yang di Kabupaten Bandung. Kemudian juga ada dicantumkan di sini alur tahapan pemberkasan bagi peserta yang lulus seleksi kompetensi tahap 1 P3K guru khusus instansi Kabupaten Bandung, teman-teman. Di sini cukup lengkap sekali alur yang disampaikan, mulai dari peserta yang lulus seleksi kompetensi tahap 1 yaitu mengisi di biodata melalui link yang sudah disediakan. Kemudian juga ada peserta mengunggah dokumen di link khusus pemberkasan P3K instansi Kabupaten Bandung di sini, teman-teman. Kemudian nanti Panselda memeriksa atau memverifikasi dokumen yang diunggah peserta. Jadi sini cukup lengkap alur yang disampaikan setiap daerah. Jadi tentunya setiap daerah itu memiliki cara tersendiri untuk melakukan pemberkasan dan tentunya semua acuannya itu berdasarkan surat dari BKN, teman-teman, yang bernomor 14082-B.MP.01.01-SD-D 2021 yang tertanggal 2 November yang berisi juga terkait dengan dokumen-dokumen yang harus teman-teman persiapkan untuk penetapan di P3K seperti itu. Jadi kami sarankan bagi rekan-rekan untuk selalu mengecek di BKD setempat. Begitu pula nanti untuk di tahap 2 tentunya untuk mengenai pemberkasan ini teman-teman mendapatkan informasi resminya nanti itu di BKD tentunya. Dan sebagai informasi tambahan lagi, kalau kita lihat alur seleksi P3K guru di tahun 2021 yang berkaitan dengan pemberkasan dan pengangkatan P3K guru, nantinya panitia penyelenggara seleksi nanti akan menyerahkan hasil akhir seleksi kompetensi kepada Ketua Panselnas untuk disampaikan kepada PPK instansi daerah. Kemudian pengangkatan calon P3K ini ditetapkan dengan keputusan PPK instansi daerah. Selanjutnya keputusan PPK instansi daerah kemudian disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K-nya. Nah, selanjutnya P3K yang telah mendapatkan nomor induk P3K nanti akan melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK instansi daerah. Selanjutnya, keputusan pengangkatan dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja P3K dengan instansi daerah. Nah, nanti masa hubungan perjanjian kerja P3K itu paling singkat itu 1 tahun dan paling lama kontraknya itu 5 tahun, serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi daerah. Jadi teman-teman terkait dengan alur untuk pemberkasan dan pengangkatan P3K guru. Tentunya untuk P3K tahap 2 itu lebih kurang sama, teman-teman, untuk alurnya. Nah, selanjutnya untuk kita lihat lagi kalau sesuai dengan alur seleksi kompetensi P3K guru di tahun 2021, setelah nanti selesai masa pengumuman pasca sangga tentunya ada seleksi kompetensi tahap 3. Nanti pelamar kembali melakukan pemilihan kebutuhan atau formasi ulang pada SSCSN sesuai dengan kualifikasi pendidikan atau serdiknya yang linear tentunya. Dan selanjutnya nanti kalau seandainya di seleksi kompetensi tahap 3 kebutuhan yang masih belum terpenuhi, itu akan diisi kembali oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 dengan ketentuan yang ada di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, yaitu memenuhi nilai ambang batas peringkat terbaik dan pengisian pada jabatan dan bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dilamar di seleksi kompetensi 3. Kemudian bentuk satuan pendidikan itu nanti akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Jadi teman-teman, bentuk satuan pendidikan atau sekolah yang nanti akan diisi itu berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Dan untuk penentuan sekolahnya itu akan ditentukan Kemendikbudristek.
Itulah informasi yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Silakan ditunggu masih pengumuman Paskasangga untuk di tanggal 31 Desember bagi rekan-rekan yang mengajukan sangga dan tentunya yang sudah nyatakan lulus, yang adanya perubahan tampilan di akun SSCSN BKN harus masih menunggu pengumuman Paskasangga. Dan tahapan selanjutnya bagi yang lulus itu pemberkasan, yang tidak lulus mengikuti P3K di tahap 3 lagi. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.